Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, Amang, Inang, Abang, Kakak, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga selalu bersukacita di dalam Tuhan. Pagi ini sebelum kita memuji dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau memberikan satu hari lagi yang baru bagi kami untuk menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang, Inang, Abang, Kakak, dan adik-adik terkasih, hari ini di Sabtu 29 November 2025, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Ayat ini akan saya bacakan dulu dalam bahasa Batak yang berbunyi demikian. Ai ikon au mangondingi hutaon lau palohon, alani au dahot alani naposoku si David. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya berbunyi demikian. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah Tuhan memagari untuk menyelamatkan umatnya. Amang, Inang, dan saudara-saudara yang terkasih, Israel adalah kerajaan kecil yang terjepit di antara kerajaan besar di sekelilingnya, yaitu Mesir, Asyur, Persia, dan Babel yang senantiasa dapat mengancam keberadaannya. Itulah yang dihadapi Hizkia, Raja Yehuda yang berusaha setia kepada Tuhan. Sanherib, Raja Asyur, menyerang Hizkia yang dianggap memberontak. Dalam catatan kerajaan Asyur, tertulis bahwa Sanherib menghancurkan 46 kota Yehuda yang dipimpin Hizkia tersebut. Namun ajaibnya, Yerusalem tidak hancur. Ketika utusan Raja Asyur menghina Hizkia dan Tuhannya, Hizkia membawa itu kepada Tuhan. Nabi Yesaya membawa jawaban doa dan menguatkan Hizkia, juga memberikan tanda bahwa akan ada masa 3 tahun di mana Yehuda mengalami pemulihan. Hampir tak ada kemungkinan Hizkia menang melawan Asyur, tetapi Tuhan melepaskan Hizkia dan Yerusalem dengan cara yang ajaib. Dan ketika Sanherib mundur,
dia malah dikudeta dan dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Nas pagi ini dari 2 Raja-Raja 19 ayat 34 ini merupakan janji Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia saat Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur yang sangat kuat yang merupakan kekuatan militer terbesar di masa itu. Secara manusiawi mustahil untuk dimenangkan. Secara akal manusia, Yerusalem pasti jatuh. Namun, janji Tuhan mengubah segalanya. Ia akan menjadi pagar kota itu. Kata memagari di sini menunjukkan tindakan Tuhan memberikan perlindungan, pembatasan, juga pemisahan dari bahaya luar. Tuhan menetapkan batas atau pagar yang tidak dapat dilanggar oleh musuh. Di tengah ancaman kehancuran yang total, Tuhan tidak hanya berjanji untuk menyelamatkan Yerusalem, tapi juga memagari kota itu. Amang inang, saudara-saudara yang terkasih, pagar ilahi ini dapat kita bayangkan bagaikan pagar pembatas jalan tol yang melindungi kita dari jurang. Kita mungkin gak selalu melihat ancaman di sekeliling kita, tetapi pagar itu secara konsisten membatasi kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu kita, atau kita juga bisa bayangkan hidup kita sebagai pemilik sebuah kebun, sebutlah kebun anggur. Tentunya kita akan membuat pagar untuk melindungi kebun anggur kita dari pencuri dan gangguan lainnya, bukan? Tanpa pagar ini kebun akan hancur, dan tidak hanya itu, sebagai pemilik kebun anggur, kita tidak hanya membangun pagar, tapi juga kita akan ada di dalam kebun itu untuk merawat tanaman kita tersebut. Kadangkala ada gangguan cuaca, angin topan, kekeringan, atau hama yang mencoba merusak kebun anggur kita itu. Tetapi tidak bisa menghancurkan akar dan inti kebun selama pagar itu berdiri. Demikian juga dengan kita. Meskipun ada badai kehidupan mungkin menggetarkan hidup kita, namun kita akan tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Amang inang, saudara-saudara terkasih, Tuhan memagari untuk menyelamatkan. Perlindungannya bukan sekedar membuat kita nyaman, tetapi untuk memelihara hidup kita agar janji dan rencananya, yaitu keselamatan kekal dan kehidupan yang berkelimpahan dapat terwujud. Pagar itu adalah tanda bahwa hidup kita berharga di matanya. Pagar tersebut juga adalah manifestasi kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan tidak hanya melihat dari jauh, tetapi menempatkan dirinya sebagai tembok pertahanan hidup kita. Pagar tersebut didirikan untuk menyelamatkan. Perlindungan Tuhan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana menuju keselamatan, kedamaian, dan pemulihan kita. Kehadiran Yesus di dunia ini merupakan penggenapan janji Allah tentang keselamatan yang bersifat abadi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh kehidupan yang abadi, sebagaimana kita hafalkan di dalam ayat Alkitab dari Yohanes 3 ayat 16. Fakta tentang kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini adalah penggenapan janji Allah kepada Raja Daud yang dikasih Allah, yang telah diikat dengan janji Allah kepada generasi Daud tentang kasih karunia dan kerajaan yang abadi. Jemaat terkasih, saya bacakan kembali dari 2 Raja-Raja 19 ayat 34 ini. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bagaimana cara kita menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus dapat merespons janji perlindungan dan keselamatan ini? Pertama, mari kita berjalan di dalam ketaatan. Pagar perlindungan Tuhan sangat kuat, tetapi terkadang pelanggaran atau dosa kita sendiri yang membuka celah. Ketaatan pada firman Tuhan adalah tindakan aktif, memperkuat sehingga kita tetap aman di dalam batas-batas yang ditetapkannya dan membuat kita menjauhi hal-hal yang dapat merusak. Kedua, mari kita mengganti kekhawatiran hidup kita dengan keyakinan bahwa setiap kali kekhawatiran itu datang, entah itu masalah keuangan, tagihan yang menumpuk, hasil kesehatan yang mengkhawatirkan, atau masa depan yang terasa gelap, kita sadari bahwa hidup kita dilingkari pagar janji Tuhan. Alihkan fokus dari besarnya serangan Asyur atau serangan masalah kita kepada besarnya pagar Tuhan. Alihkan fokus dari besarnya masalah tersebut kepada kepastian janji Tuhan. Mari kita ingatkan diri kita sendiri, Tuhan telah memagariku. Aku akan menghadapi dengan perlindungan tangan Tuhan. Ganti kekhawatiran kita dengan doa syukur atas perlindungannya yang sudah terjadi. Ketiga, jangan lupa untuk tetap bersaksi tentang keselamatan.
ketika kita melewati masa sulit dan menyadari bahwa kita tidak hancur dan merasakan pemeliharaan tangan Tuhan, itulah saatnya kita menceritakan kisah pagar ilahi itu. Hidup kita adalah kesaksian bahwa Tuhan telah memagari kita untuk diselamatkan, bukan untuk dibiarkan binasa. Amang Inang, karena kita tahu bahwa kita dipagari untuk diselamatkan menuju tujuan kekal, beranilah kita semua mengambil langkah iman. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkan potensi dan hidup kita. Lakukan semua pekerjaan, semua bagian kita dengan integritas, memulai pelayanan dengan berani atau mengampuni dengan tulus, karena hasil akhir hidup kita sudah dijamin oleh pagar keselamatan. Selamat menjalani hari dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dengan keyakinan Tuhan akan memagari kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas janji-Mu untuk memagari dan menyelamatkan kami. Kuatkan iman kami agar kami percaya bahwa di tengah ancaman berat sekalipun, kuasa-Mu telah menetapkan batas. Bimbing kami untuk hidup dalam ketaatan, agar kami selalu berada di dalam perlindungan pagar kasih karunia-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya ya Tuhan, di dalam segala aktivitas kami, dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.